Hey hey hey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama nih teman-teman kita nggak berjumpa lagi. Gimana kabarnya semuanya? Pasti sehat dong. Semoga teman-teman masih semangat dan kita bisa melanjutkan materi hari ini dengan pendidikan Pancasila yang bertemakan Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia oleh dosen kita Bapak Nakfir MKN, dan ini merupakan hasil rangkuman dari materi teman kita yakni Rahma, Wilan, dan Syaidin. Yuk kita simak pembahasan berikut ini. Yang pertama, konsep Pancasila dalam arus sejarah bangsa. Yang pertama, pada periode pengusulan Pancasila. Yang kedua, pada periode perumusan Pancasila. Yang ketiga nih, pada periode pengesahan Pancasila. Yuk simak lebih lanjutnya. Dikutip dari jurnal dan PPT Ferry Apriwanto dan juga ringkasan sedikit dari materi yang dibahas teman-teman kita. Jadi pada awal munculnya ideologi bangsa bermula dengan lahirnya rasa nasionalisme yang menjadi awal kemerdekaan Indonesia. Dan adanya rasa nasionalisme sudah mulai tertanam mulai dari gerakan Perhimpunan Indonesia yang sangat menekankan solidaritas dan kesatuan bangsa. Yang kita ketahui bahwa perhimpunan tersebut dibangun untuk bertujuan agar bangsa Indonesia bersatu teguh menghadapi penjajah. Maka dari sana sudah terlihat timbul kekuatan dari bangsa kita yang kemudian disusul dengan gerakan nasional lainnya seperti Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 merupakan momen perumusan diri bagi bangsa Indonesia. Kemudian BPUPKI yang dilantik oleh Legend Kumaci Harada, Panglima Tentara ke-16 Jepang di Jakarta pada tanggal 28 Mei 1945, tepatnya pada tanggal 29 Mei 1945, sidang pertama diselenggarakan dengan materi pokok pembicaraan calon dasar negara. Yang awal perumusan Pancasila dilakukan dalam sidang BPUPKI pertama yang diselenggarakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. BPUPKI sendiri dibentuk oleh pemerintahan penduduk Jepang pada tanggal 29 April 1945. Adapun penyusunan Pancasila yang pertama di dalam sidang pada tanggal 29 Mei 1945 yang disampaikan oleh Muhammad Yamin mengemukakan pendapatnya tentang dasar negara. Rumusan Muhammad Yamin dalam bentuk tertulis yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kebangsaan persatuan Indonesia. Yang ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang selanjutnya pada tanggal 31 Mei 1945, Soepomo berpidato untuk mengemukakan 5 rumusan menurut pandangannya, yaitu yang pertama persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan, yang keempat musyawarah, yang kelima keadilan rakyat. Disusul pada tanggal 1 Juni 1945, IR Soekarno menyampaikan 5 butir gagasan, yaitu nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, selanjutnya nih, periode perumusan Pancasila.
Pada akhir persidangan pertemuan BPUPKI, rumusan dasar negara Indonesia belum ada kata sepakat. Oleh karena itu, BPUPKI membentuk panitia perumusan dasar negara, di mana anggotanya terdiri dari 9 orang yang disebut dengan panitia 9. Kemudian pada tanggal 20 Juni 1945 diadakan rapat gabungan antara panitia kecil dengan para anggota BPUPKI yang berdomisili di Jakarta. Kemudian panitia kecil yang beranggotakan 9 orang itu pada tanggal itu juga melanjutkan sidang dan berhasil merumuskan calon muqaddimah hukum dasar yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Piagam Jakarta itu merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Pada alinea keempat Piagam Jakarta itu terdapat rumusan Pancasila, yakni ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, selanjutnya nih, diselenggarakan pada tanggal 18 Agustus 1945, yakni rapat perdana PPKI, yaitu sehari setelah bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pagi sebelum rapat dimulai, Hatta melakukan pendekatan terhadap perwakilan golongan Islam agar bersedia menghapus 7 kata yang terdapat di dalam redaksi sila pertama dan menggantinya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Alasan yang mendasari adalah demi menjaga persatuan bangsa. Kemudian, usulan tersebut ditanggapi secara positif oleh Tengku Hasan. Akhirnya, pada tanggal 18 Agustus 1945 dapat disahkan pada sidang PPKI. Nah, pada sidang tersebut, Pancasila telah disetujui untuk dicantumkan ke dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. 5 sila tersebut menjadi seperti berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.